Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekanku yang ada di seluruh tanah air, wabil khusus di Jabodetabek dan di Jawa Tengah, wabil khusus lagi ada di Papua, Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi. Mudah-mudahan Anda semuanya berbahagia. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bang Joko Malis, dalam acara Solo Podcast. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat buat kalian semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik saudara, hari ini Al Fakir Bang Joko Malis akan sedikit mengotak-atik, mengulik-ulik yang namanya masalah eh, hubungan antara agama dan kehidupan dunia. Saudara, jadi yang masih berpikir, berkeinginan untuk memisahkan antara kehidupan agama dan kehidupan dunia, kehidupan nyata yang sebenarnya, Al-Fakir mengharap itu segera stop, harus berhenti. Stop memisahkan antara kehidupan agama dan kehidupan yang ada di dunia ini. Mengapa demikian? Karena kehidupan agama ketika Anda memisahkan dengan kehidupan yang ada di dunia ini, pasti akan terjadi tumpang tindih, menjadi kehidupan yang tidak teratur. Karena apa? Seolah-olah kalau hidup di dunia itu tanpa kehidupan agama, itu seolah bisa menghalalkan semuanya. Bisa berbuat curang, atau bisa berbuat salah, bisa korupsi, bisa saling menfitnah, saling membunuh dan sebagainya. Jadi itu saya kira tidak benar. Jadi ketika Anda memisahkan antara kehidupan agama dan kehidupan dunia, seolah-olah Anda menghalalkan kalau hidup dunia itu boleh curang, boleh maksiat, boleh korupsi, boleh berbuat melanggar hukum. Maka dari itu yang masih berpikir ingin memisahkan kehidupan agama dan dunia, hendaknya segera berhenti dan berpikirlah bahwa kehidupan dunia nyata itu adalah penerapan dari kehidupan agama atau best practice kehidupan agama, itu yang bisa kita lihat kehidupan nyata di dunia. Yang saya maksud, Al-Fakir maksud adalah bagaimana kita melaksanakan kehidupan di dunia ini tanpa melanggar hukum, tanpa korupsi, tanpa berbuat kecurangan. Itu yang saya maksud. Jadi karena apa? Karena pelaku-pelaku yang hidup di dunia ini ketika dipercaya mengelola kehidupan dunia ini beraktivitas, itu dia menerapkan prinsip-prinsip, nilai-nilai etika, akhlak yang ada di dalam agama. Maka dari itu hendaklah orang yang paham agamanya jangan berpikir ingin memisahkan diri dari kehidupan nyata yang di dunia. Kalau itu terjadi, maka orang-orang yang ahli agama akan dipimpin orang yang ahli maksiat, koruptor, orang yang berbuat curang. Anda akan dibuat menderita oleh mereka. Apakah Anda mau? Tentunya tidak, saudara. Maka itu lewat Solo Podcast ini, Al-Fakir Joko Malis mengajak agar orang yang ahli agama, habaib, ulama, kiai, ustadz, itu sadar diri. Hendaknya ikutlah berkontribusi ketika kita mengaplikasikan ilmu kita ke dalam kehidupan dunia ini. Jangan biarkan kehidupan di dunia ini dikelola oleh orang-orang yang tidak berakhlak, nggak beradab, nggak bernilai, atau melanggar etika, berbuat curang, korupsi dan sebagainya. Aliran yang mengatakan mengapa kehidupan dunia harus dipisahkan dengan agama, itu mereka mengatakan supaya kalau mengelola dunia ini salah, agama tidak disalahkan. Mereka rata-rata berpikir seperti itu. Supaya kalau politik salah, itu agama tidak disalahkan. Kalau ekonomi salah, agama tidak disalahkan dan sebagainya. Maka dari itu pemikiran dikotomi yang seperti itu sekarang harus ditiadakan. Karena apa? Karena orang yang mengelola di dunia ini adalah orang-orang yang dituju Allah supaya menerapkan agamanya untuk kepentingan dunia ini. Jangan sampai di dunia di masjid khusyuk atau di majelis taklim khusyuk, ntar penerapannya di dunia nyata dia mau menyogok, bahkan dia menyogok kiai-kiai, menyogok pesantren, kiai menyogok kiai. Itu yang terjadi sekarang ini. Karena dia berpikir ketika sudah di dunia politik, di dunia yang nyata, itu sudah terbebas dari agama. Ini salah.
Nah, maka dari itu jangan sekali-kali kita berpikir terus-menerus untuk memisahkan antara kehidupan agama dan kehidupan nyata yang ada di dunia ini. Maka dari itu yang Al-Fakir maksud, kiai, ulama, habib, ustadz atau yang ahli agama harus mau bermain di tataran dunia. Best practice ke dalam pengelolaan dunia ini, baik di pemerintahan, dalam berusaha dan sebagainya. Itu. Baik saudaraku, berikutnya mungkin tidak panjang-panjang, mungkin hanya beberapa menit kemudian. Yang berikutnya, jadi Al-Fakir mengkhawatirkan sekarang ini banyak partai Islam, ada PAN, ada PKB, ada P3, tapi tidak punya kader yang mumpuni. Mereka tidak menciptakan kader-kader yang untuk dijadikan pemimpin di masa yang akan datang. Contohnya, kalau di NU itu di pesantren-pesantren berapa juta anak yang paham fikih, anak yang kitab kuning yang lotok, ya, yang paham agama, paham tauhid. Tetapi ketika bicara masalah dunia itu mereka tidak mampu. Maka dari itu partai-partai Islam atau NU itu atau pengurus besar Nahdlatul Ulama itu harus mengirim ke tingkat nasional atau internasional kader terbaik. Contoh, yang sudah kitab kuningnya ngelotok, dia dikuliahkan ekonomi, ya, kuliah hukum atau kuliah pertahanan. Ketika nanti ke depan dia lulus, bisa dijadikan ketua MK, hakim-hakim, menteri Polhukam, atau bahkan presiden. Atau orang yang hafal Al-Quran